Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun sedang belajar di rumah, belum bisa ke sekolah. Kita berdoa mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan kita bisa segera belajar bersama-sama lagi di sekolah. Amin. Bertemu lagi dengan Ustazah Keli dalam pelajaran Akidah Akhlak yang hari ini kita masih melanjutkan materi tentang mengimani adanya surga dan neraka. Sebelum mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal tentang surga dan juga nama-nama surga. Sudah siap? Anak-anakku, kalian sudah sering mendengar kata surga. Tapi, apa kalian tahu apa itu surga? Ya, surga dalam bahasa Arab itu disebut dengan jannah, yang artinya taman yang penuh dengan pepohonan. Dalam arti yang lain, surga adalah tempat di akhirat yang penuh dengan berbagai kenikmatan dan kenyamanan. Tempat bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ketika hidup di dunia. Jadi anak-anak, surga itu adalah tempat yang sangat indah, sangat nyaman, menyenangkan, membahagiakan. Namun begitu, belum bisa dinikmati di dunia ini karena surga itu nanti adanya ketika kita sudah berada di akhirat. Nah, seperti apa surga itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepada kita di dalam Al-Quran seperti apa surga itu. Antara lain, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Di dalamnya mengalir sungai-sungai. Ada sungai yang airnya selalu jernih, tidak pernah berubah rasa dan baunya. Ada sungai susu, ada sungai khamar yang lezat tapi tidak memabukkan. Kemudian ada juga sungai madu. Para penghuni surga disebut dengan ahlul jannah. Piring dan gelas mereka itu terbuat dari emas, perak, dan kristal. Perhiasan yang mereka pakai terdiri dari emas, mutiara, pakaiannya dari sutra, makanan dan minumannya bermacam-macam. Terserah apa saja yang diinginkan, semua ada. Dilayani oleh bidadari-bidadari yang cantik dan tampan. Di surga juga tidak ada permusuhan, iri dengki. Mereka semua hidup rukun dan damai, tidak pernah merasa letih, lelah. Umur mereka itu sebaya atau sepantaran dan tidak bertambah tua. Nah, seperti itulah gambaran surga itu anak-anak. Surga itu terdiri dari beberapa tingkatan. Nah, sekarang Ustazah sampaikan nama-nama surga. Yang pertama ada surga Firdaus. Ini adalah surga yang paling tinggi, yang paling mulia. Terbuat dari emas. Penghuninya adalah orang-orang yang khusyuk sholatnya, berzakat, dan selalu menjaga kemaluannya. Yang kedua adalah surga Aden. Surga ini terbuat dari intan putih. Siapa yang berada di surga ini? Yaitu orang-orang yang bertakwa, orang yang sabar, selalu bersedekah, dan berinfak di jalan Allah. Yang ketiga adalah surga Naim. Terbuat dari perak putih. Penghuninya adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang nomor 4 ada surga Ma'wa. Surga ini terbuat dari zamrud hijau.
surga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang memang takut akan kebesaran Allah, orang-orang yang syahid. Yang kelima adalah surga Darussalam. Surga ini ditempati oleh orang-orang yang kuat iman dan Islamnya. Yang keenam yaitu surga Darul Muqammah, terbuat dari permata putih dan diisi oleh orang-orang yang pandai bersyukur dan tidak suka mengeluh. Yang ketujuh adalah surga khuldi bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir nomor 8 adalah surga Al-Maqamul Amin yang terbuat dari emas dan diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin. Itu tadi adalah nama-nama surga. Jangan dibayangkan keindahan surga itu seperti keindahan yang kita lihat di dunia. Jauh sekali bedanya. Saking indahnya, saking nikmatnya surga itu, kata Allah, bahkan mata kita, telinga kita, hati kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Nah, kita semua pasti ingin masuk surga ya. Sekarang kalian mau pilih masuk surga yang mana? Kalau kita ingin masuk surga, mari kita siapkan dari sekarang. Bagaimana caranya supaya masuk surga? Yaitu dengan selalu taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Rajin sholat, rajin puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Ayo, mulai sekarang kita banyak-banyak berbuat baik. Setiap hari kita lakukan hal baik. Dari hal-hal yang kecil saja dulu. Patuh kepada bapak ibu, kita membantu ayah ibu, membantu tetangga, rukun dengan teman, dan tidak lupa untuk selalu berbagi, bersedekah. Yang penting setiap hari harus ada kebaikan yang kita lakukan terus-menerus. Demikian tadi anak-anak materi kita hari ini. Mudah-mudahan kita makin bersemangat untuk menggapai surganya Allah. Amin. Sebelum saya akhiri, ada tugas untuk kalian ya. Yang pertama, apa artinya surga? Nomor 2, tuliskan nama-nama surga beserta penjelasannya. Contoh, surga khuldi, surga bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Furqan ayat 15. Silahkan ditulis yang jelas di buku tulis, kemudian difoto kirimkan kepada Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.